Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Andes Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'di. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak anggota DPR RI dan juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DPW Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Nurul Amal berada di studio saat ini, Bendahara Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Serta hadirin hadirat para peserta musabaqah tilawatil Quran tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tribuners, saat ini kita sedang melaksanakan suatu acara yang sangat bersejarah, yang sangat spesial, terutama bagi kita di Sulawesi Selatan, terlebih khusus lagi bagi Tribun Timur dan khususnya lagi kepada P3, karena seingat saya selama 17 tahun Tribun Timur ini berdiri, baru kali ini kita melaksanakan MTQ, dan teristimewa lagi karena MTQ kita kali ini dibiayai dan disponsori oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Aras. Jadi kita sangat iri ini kepada Pak Aras ini, beliau sendiri yang memborong pahalanya ini Pak Menteri. Mudah-mudahan kita juga kecipratan ini. Tribuners yang terhormat, sebelum saya mempersilakan dan hormat kepada Bapak Menteri untuk membuka acara ini, saya mengingatkan bahwa kita sedang live ngobrol VIP Ramadan dengan tema menjemput takwa menuju P3 makin jaya. Tema kita menjemput takwa menuju P3 makin jaya dan dirangkaikan dengan pembukaan lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah MTQ. Untuk keberkahan acara kita, kami mengundang dengan hormat dan menyilahkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantungkan oleh Qari Dr. Nurul Amal, Bendahara Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus Dewan Juri Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Kepada Al-Mukarram Dr. Nurul Amal dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masyaallah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan Qori Dr. Nurul Amal, Bendahara P3 Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga anggota DPR RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras. Kepada beliau yang hormat disilakan. Silakan Pak Aras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih yang tak terhingga Pak Menteri menyempatkan hadir bersama kita dengan jadwal yang begitu padat, dan alhamdulillah beliau sangat
apresiasi sehingga walaupun beliau hari ini berada di Lombok juga siap bersama-sama dengan kita semua demi para santri yang ada di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati segenap pos dan Tribun Timur yang memfasilitasi kita untuk menghubungkan dengan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, terutama tentu pencinta Al-Quran. Yang saya hormati seluruh pengurus DPW, terkhusus Pak Bendahara yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita masih diberikan ketetapan dalam iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat dan umat hingga akhir zaman. Terkhususnya bagi teman-teman kita yang hari ini ikut serta dalam virtual Zoom, tentu menjadi kebanggaan bagi kita di Sulawesi Selatan bahwa ternyata masyarakat Sulawesi Selatan sangat antusias untuk mengikuti acara kita ini pada siang hari ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa saya dan DPW P3 Provinsi Sulawesi Selatan tentu merancang agenda kita pada hari ini untuk tentu ingin memasyarakatkan baca Al-Quran. Kenapa? Memang membaca Al-Quran merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Tetapi tanpa motivasi yang kita berikan, tanpa agenda-agenda yang kita berikan kepada masyarakat, tentu untuk semangat belajar pasti akan sangat terbatas. Dan ini tentu mohon dukungan, support dari kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan setiap bulan Ramadan, dan ini sudah menjadi kontrak kami dengan Tribun bahwa ini kita akan laksanakan setiap tahun. Dan mudah-mudahan umrohnya juga semakin bisa bertambah. Dan nomor yang diperlobakan bukan cuma 2 putra dan putri, tapi insya Allah ke depan ya tentu kita berharap bahwa P3 salah satu partai yang berasaskan Islam tentu wajib memberikan ruang, memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya. Terutama teman-teman kita banyak penghafal Al-Quran, banyak pembaca tilawah, yang tentu kita harapkan bahwa mampu bersaing di level nasional bahkan internasional. Dan kita berharap memang bahwa Sulawesi Selatan yang hari ini pesantren tumbuh pesat, berkembang yang begitu maju, ya tentu kita harus dorong agar ada banyak fasilitas yang diberikan oleh kita semua, agar mereka betul-betul punya semangat, punya motivasi untuk bisa belajar lebih giat. Yang kedua adalah pada Ramadan ini tentu yang penuh berkah, kita berharap bahwa dengan disemarakannya baca Al-Quran, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Dan seluruh santri-santri kita bisa masuk pesantren. Dan kami juga programnya bahwa mudah-mudahan ke depan fasilitas pesantren juga akan semakin baik. Apalagi di tengah-tengah kita ada Pak Menteri, tentu akan sangat perhatian sama pesantren-pesantren. Dan bahkan kami juga di Sulawesi Selatan, hampir seluruh pesantren kita siapkan MCK Pak Menteri untuk bisa mereka lebih aktif, lebih bersih, sehingga tidak lagi bahwa pesantren ini punya MCK-nya kotor. Ya kita berharap ke depan bersih, dan disitulah kita lihat bahwa para santri, para pencinta Al-Quran ini betul-betul bisa fokus untuk belajar tanpa gangguan dengan fasilitas yang tak sangat terbatas. Yang selanjutnya adalah tentu karena ini baru pertama kali diadakan, penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Persiapannya pun sangat minim, tapi saya sangat yakin bahwa pengalaman Tribun Timur untuk mengelola Tribun News-nya ini tentu harus kita percaya bahwa beliau mampu untuk melaksanakan kegiatan seperti ini.
Dan tentu dengan adanya pengalaman ini menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk bisa memprogramkan atau melaksanakan kegiatan yang serupa di masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, seluruh doa teman-teman, sehingga agenda kita bisa terlaksana pada hari ini. Walaupun beberapa kali kita tunda untuk pembukaan, tetapi agenda yang lain tetap jalan seperti biasa untuk tetap memberikan kesan bahwa kita lanjut dan tidak ada kata berhenti. Dan insya Allah pemenang yang mendapatkan hadiah umroh, insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat dan saya akan berangkat bersama dengan pemenangnya. Amin. Amin. Dan juga kita siapkan hadiah cukup fantastis 50 juta rupiah secara keseluruhan, dan insya Allah ke depan tentu biaya-biaya yang atau hadiah pasti akan kita tambah untuk memberikan ruang dan semangat bagi anak-anak kita semuanya. Barangkali itu yang penyampaian yang dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabil khusus Pak Menteri, terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan memberikan rezeki, berkah, dan tentu beliau berpikir untuk negara kita ini hingga bisa menjadi daerah yang tentu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar setelah acara pembukaan secara resmi dari Pak Wakil Menteri, akan ada dialog dengan Pak Aras, dengan peserta dan teman-teman ofisial. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, langsung kita mempersilahkan yang hormat kepada beliau, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'di, untuk memberikan amanah sekaligus membuka secara resmi tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Kepada Al-Mukarram, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya, saudara saya, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPJMM, Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan, yang juga anggota DPR RI. Luar biasa atas inisiatif dan peran beliau untuk acara yang sangat mulia ini. Ya, saya hormati dan saya muliakan Ketua Dewan Juri Bapak Dr. Nurul Amal. Ya, saya hormati dan saya muliakan Bapak A.S. Tambi dari media Tribun Timur yang menjadi host pada acara hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam acara ngobrol VIP Ramadan menjemput takwa menuju P3 Makin Jaya. Ini acara yang luar biasa, ini acara yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak pihak, utamanya para pecinta Al-Quran. Semoga acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan acara ini juga merupakan lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang diselenggarakan
bersama-sama antara P3 dan Tribun Network. Selawat dan salam marilah kita sajungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya mampu mengikuti ajaran-ajarannya yang selalu menebarkan kedamaian, cinta kasih, dan persaudaraan, yaitu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, dan semoga kita semuanya tergolong orang yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan. Amin, Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun pada Ramadan kali ini bangsa Indonesia masih harus menghadapi musibah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir di tengah-tengah kita, namun kita tetap patut bersyukur dan semoga kita semuanya dijauhkan dari bahaya virus corona dan semoga Allah yang Maha Kuasa segera mengangkat wabah ini dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Sebagai orang yang beriman, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang berawal pasti ada akhirnya, kecuali yang maha awal sekaligus yang maha akhir, Allah Rabbul Alamin. Ramadan akan menjadi waktu yang tepat untuk kita bermuhasabah, melakukan refleksi diri, introspeksi diri, melihat apa kekurangan kita setahun ini, untuk kemudian kita tingkatkan takwa kita demi membentuk 3 kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan dalam ibadah kita, ritual kita. Kesalehan ini dapat dibentuk dengan meningkatkan kualitas ibadah ritual kita, memperbanyak ibadah sunnah, termasuk bertilawah, membaca ayat-ayat Al-Quran yang dapat memberi syafaat kepada kita semuanya di hari kemudian. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki, kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Ampun, Maha Mensyukuri. Bapak Ibu yang saya hormati, kesalahan berikutnya yang diharapkan dapat semakin terbentuk dalam bulan Ramadan ini adalah kesalahan perilaku sebagai makhluk sosial. Sejarah memperlihatkan bahwa fitrah dari Islam yaitu dalam rangka melakukan transformasi di segala hal, terutama hal-hal yang berbasis sosial. Transformasi ini ditujukan dalam rangka membentuk manusia-manusia yang berada dalam kondisi yang manusiawi atau insan kamil. Untuk mencapai transformasi sosial tersebut, maka kita tidak dapat meninggalkan kaidah al-muhafadzatu ala qadimi salih wal ahdu bil jadidil aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik, serta penting untuk terus kita melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan terus lebih baik lagi. Al-islah ila mahwal aslah, sumal aslah fal aslah. Transformasi sosial dalam masyarakat demokrasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari partai politik. Dalam konteks ini, P3 adalah partai yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. P3 sebagai wadah perjuangan politik umat Islam yang juga sekaligus
sebagai rumah besar umat Islam Indonesia. Artinya, kejayaan umat Islam Indonesia mestinya juga menjadi cerita dari kejayaan P3. Menuju P3 makin jaya berarti menjadikan lebih dahulu umat Islam Indonesia memperoleh kejayaan. Ramadan yang kedua kali ini kita jalani di tengah pandemi. Menjadi berkah bagi kita karena kita sadari pada perkembangan terkini Islam rahmatan lil alamin semakin dilirik oleh dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia menjadi magnet sebagai pusat perkembangan Islam yang moderat, Islam wasatiyah yang dapat memberi makna positif pada dinamika global yang kompetitif baik dalam urusan ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan maupun politik. Islam di Indonesia adalah Islam yang bernapaskan pada ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah yang telah menjadi spirit dalam membela kaum lemah. Islam di Indonesia dapat hidup berdampingan dan toleran dengan pemeluk agama lain dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Islam di Indonesia dapat bersatu membangun transformasi sosial menuju masyarakat profetik melalui aksi-aksi di bidang ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, maupun aksi-aksi aplikasi sains dan teknologi yang memiliki religiusitas dan kesalahan sosial, bukan sains yang menampakkan wajah kesombongan manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesalehan yang ketiga atau yang terakhir adalah kesalehan yang diharapkan dapat semakin terbentuk dalam Ramadan ini adalah kesalehan orientasi. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertafakur, bertadabur, menyadari eksistensi kita, baik sebagai muslim secara pribadi maupun sebagai muslim yang juga warga negara dan warga dunia, juga sebagai muslim yang merupakan bagian dari umat manusia yang menghadapi tantangan zaman berupa krisis rasa percaya yang hal ini terjadi di mana-mana, termasuk di dunia barat saat ini. Oleh sebab itu, mari kita jadikan kita kembali agama sebagai penyejuk yang mengisi jiwa kita, yang mengisi ruang hati kita. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu agama, kemudian bertasyakur demi semakin terbangun menjadi orientasi kita awal hingga akhir nanti untuk semata-mata mengabdikan diri untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingan umat atau kemanusiaan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembukaan kegiatan ini, kegiatan yang diberikan tema Ramadan menjemput takwa menuju P3 makin jaya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan dan kita semuanya dicatat sebagai orang-orang yang melaksanakan amal soleh dan akan menjadi sedekah jariah dan kemaslahatan bagi umat manusia, bangsa dan negara. Demikian akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, acara Ramadan menjemput takwa menuju P3 makin jaya dan sekaligus pembukaan lomba tilawatil Quran Ramadan menuju Ka'bah telah dilaksanakan dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sainud Tauhid Sa'di MA. Syukran, Ustaz. Terima kasih banyak.
Semoga acara kita ini benar-benar mengantar kita menuju takwa dan menjadikan P3 semakin berjaya di Sulawesi Selatan dan di seluruh Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mendengarkan mungkin pengarahan dari Pak Nurul Amal mengenai teknis acara kita nanti ini kepada teman-teman peserta. Namun mungkin sebelumnya kita mendengarkan dulu seperti ada dari teman-teman peserta, dari bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Menteri sebelum Pak Wakil Menteri meninggalkan ruang meeting Zoom kita, karena acara beliau sangat padat sekali di NTT saat ini, dan seperti ada yang ingin disampaikan, ingin menyampaikan harapan kepada Pak Menteri dan Pak Ketua DPW P3 Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Pak, silakan ajukan tangannya untuk kami persilahkan. Pada Pak Hamka Anas, barangkali silakan Pak Hamka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pengurus DPW P3 Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu wakil sekretaris DPW, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini. Tilawah Ramadan menuju Ta'bah. Semoga kita yang hadir di acara ini insya Allah akan bisa semuanya ke Ka'bah, menjalankan ibadah umrah, menjalankan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Pak Wakil Menteri Agama yang kami hormati, anggota DPRD kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras yang kami hormati, Pak Nur Amal yang kami hormati. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan yang terlaksana dengan baik. Kami sangat mengharapkan agar tata cara pelaksanaannya mungkin secara teknis disampaikan oleh Pak Amal yang selaku kita kenal Pak Amal adalah Qori yang terkenal di Sulawesi Selatan, sangat berpengalaman di bidang Qori dan Qariah. Saya menyampaikan kepada para peserta agar supaya bisa mentaati aturan-aturan main yang ada yang dilaksanakan oleh panitia kegiatan ini. Selanjutnya saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan disponsori tunggal oleh anggota DPRD kita. Mudah-mudahan ke depannya hadiahnya bisa semakin ditambah, karena momen-momen yang dilaksanakan musabakah beberapa tahun yang lalu itu sangat miris tentang hadiah penghargaan yang diberikan kepada peserta. Nah, saya mengharapkan agar kegiatan-kegiatan keagamaan ini diberikan penghargaan yang semestinya, semestinya agar anak-anak kita, anak didik kita, para santri kita semakin bergairah mempelajari, memahami, dan mengkaji Al-Quran itu sendiri. Barangkali itu yang sempat kami sampaikan kepada untuk saat ini. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Hamka. Mungkin kalau Mas ada peserta yang mau menyampaikan sesuatu, atau Pak Menteri silakan, mungkin ada yang mau diusulkan untuk teknis pelaksanaan atau apa, silakan Pak. Ya, yang pertama sekali lagi saya memberikan apresiasi atas kegiatan yang sangat luar biasa ini, baik atas nama pribadi maupun atas nama Wakil Menteri Agama. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan tentunya kegiatan ini akan bisa melahirkan putra-putri kita yang berprestasi, khususnya di bidang tilawah dan tahfidz Al-Quran. Bang Kamdi, kalau diizinkan, karena saya jam 5
ada acara yang lain, kalau boleh saya izin setelah kegiatan, setelah penyampaian ini. Bang Aras juga mohon maaf ini karena waktunya agak berhimpitan. Insya Allah saya akan memantau terus dan ingin mendapatkan informasi dari kegiatan yang diselenggarakan ini. Demikian dan saya dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Makasih. Saya Mohon maaf dari Terima Iya, kasih, iya. Pak. Ya, silakan Oke. Pak Ras, ada yang mau disampaikan? Tuh, Pak Menteri sebelum beliau meninggalkan tempat. Ya, jadi saya tentu punya inisiatif untuk melaksanakan ini bahwa di zaman pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan itu kan dibatasi. Nah, untuk memfasilitasi adik-adik kita pencinta Al-Quran, tentu harus kita siapkan wadahnya seperti ini. Dan yang saya mau katakan adalah bahwa anak muda kita hari ini, anak milenial hari ini, bukan hanya saja istilah-istilah yang keren yang dikembangkan oleh para anak muda, tetapi yang ingin kita tanamkan kepada diri mereka adalah baca Al-Quran itu keren. Baca Al-Quran itu adalah sesuatu yang punya masa depan yang cerah. Sesuatu yang kita harapkan bahwa masyarakat Indonesia dari remaja sudah sangat religius. Tidak hanya saja hura-hura di sana sini, yang tentu kita berharap bahwa mereka-mereka yang ikut atau yang belum ikut atau masyarakat umum bisa berlomba-lomba bisa mengarahkan anaknya untuk bisa baca Al-Quran, mencintai Al-Quran sebagai kewajiban sebagai orang umat Muslim. Olehnya itu baca Al-Quran itu keren, ibadah itu keren, menjadi tagline kita untuk bisa membangkitkan semangat anak muda untuk bisa mempelajari agama Islam secara mendalam. Begitu barangkali. Ya. Terima kasih banyak Pak Menteri, selamat melaksanakan tugasnya. Semoga sehat selalu Pak. Bang Kambi sehat juga terus ya, Ya, dijaga Pak. kesehatannya. Ya, Pak Luar Menteri. biasa. Terima kasih dan Baik. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira langsung kita persilakan ke Pak Nurul Amal untuk menyampaikan tata tertib Makasih. atau mungkin rule of the game pelaksanaan tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang segera kita laksanakan. Atau kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, silakan Pak Amal, dan mau peserta diperhatikan dengan saksama penjelasan dari Pak Nurul Amal nanti mengenai teknis pelaksanaan kegiatan kita mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Nah, ini juknisnya dan akan disampaikan oleh Pak Nurul Amal sebagai Ketua Dewan Juri Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Silakan Pak Amal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat orang tua kami yang saya muliakan, panutan kami sekaligus pimpinan kami, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM. Yang terhormat Bapak Ustaz Kambi, selaku partner, selaku pemerhati utama, sekaligus Dewan Juri pada acara tilawah ini. Bapak Ibu pengurus, simpatisan, sekaligus kader Partai Persatuan Pembangunan atau kader Partai Ka'bah yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Adik-adik peserta, orang tua, sekaligus pendukung adik-adik peserta, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah karena izinnya ada kesempatan saya dan kita sekalian diberikan kesehatan sampai Ramadan hari ini. Kita telah melewati separuh Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Olehnya itu pantas dan patut kiranya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, sebagai junjungan kita, sebagai manusia terpilih yang telah menerima wahyu, dan wahyu terbesar beliau junjungan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu, adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya selaku salah satu tim juri, sebenarnya lebih tepatnya sebagai pemerhati ya, lebih tepatnya kami sebagai fasilitator. Saya secara pribadi diamanahkan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Aras. Beliau selaku fasilitator atau sponsor tunggal kegiatan tilawah ini. Dan saya diberikan amanah untuk berkolaborasi dengan teman-teman di studio tercinta ini yang luar biasa ini. Untuk pertama kalinya juga saya diundang oleh Kanda Haris. Di sini ada beliau, ada teman-teman yang lain, dan terutama ada Ustaz Kambi yang nanti akan menemani untuk memberikan penilaian. Nah, mengenai kegiatan kita secara konseptual, saya tentu akan mendampingi, akan memberikan penilaian bersama dengan Ustaz Kambi, dan nanti ada kiai dari Kementerian Agama yang akan bergabung. Sebenarnya kegiatan ini tentu yang paling utama dan pertama adalah seperti yang disampaikan tadi oleh panutan dan orang tua kami, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Kiai, dan seperti arahan dari Pak Dr. Muhammad Aras, ini adalah wadah bagi putra-putri khususnya di Sulawesi Selatan. Mumpung saya ingat, izin Bapak Ketua, sebenarnya banyak peserta dari luar Sulawesi Selatan yang menawarkan diri untuk menjadi peserta. Saya dikonfirmasi oleh Pak Haris, ada beberapa masyarakat kita, keluarga besar kita yang menawarkan diri untuk bergabung. Tapi untuk kesempatan perdana ini, mohon maaf, dengan segala keterbatasan, saya menyampaikan bahwa insya Allah di kesempatan berikutnya kita lebih maksimal. Kita akan menjadikan ini sebagai modeling untuk kegiatan tilawah khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi ini adalah wadah, kami hanya menjadi fasilitator dan motivator untuk rangkaian
fastabiqul khairat. Pak Ketua, Pak Dr. Haji Muhammad Aras, beginilah salah satu upaya beliau untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Memanfaatkan momen bulan suci Ramadan sebagai Syahrul Nuzul Quran atau bulan turunnya Al-Quran, maka ini kita adakan di bulan Ramadan ini. Kemudian tilawah Ramadan 1442 Hijriah ini adalah awal. Insya Allah ini bukan kali tahun ini saja. Kalau kita panjang umur, sehat walafiat, Pak Ketua, Pak Dr. Haji Muhammad Aras, panjang umur, insya Allah ini akan kita jadikan sebagai kontrak. Bukan hanya kontrak dengan teman-teman di Tribun Timur ya, tetapi ini adalah kontrak kepada diri ini sebagai insan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Semoga kegiatan seperti ini terus ditingkatkan dan akan kita lanjutkan sampai kapanpun, sampai semampu kita atau maksimal. Kemudian yang kedua, mengenai teknis untuk kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini, kami mohon kepada anak-anak kami, putra-putri peserta tilawah untuk memberikan kepercayaan kepada saya, ada Pak Ustadz Kambi, dan akan ada nanti Qori dari Kementerian Agama yang akan mendampingi, kemudian memberikan penilaian bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh putra-putri terbaik kita. Tentu yang utama dalam penilaian kami adalah kaidah-kaidah sebagaimana yang disebutkan bertadarus atau membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kaidah-kaidah yang dilantunkan melalui ayat-ayat yang dilantunkan oleh peserta, insya Allah melalui keyakinan terbaik kami bertiga, bukan bertiga tetapi tentu tim yang diamanahkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini akan memberikan penilaian terbaik. Penilaian terbaik itulah tujuannya untuk memilih favorit terbaik. Nanti akan ada juara 1 putra-putri, ada juara 2 putra-putri, ada juara 3 putra-putri, dan ada juara harapan 1 sampai 3. Anak-anakku dan putra-putri peserta yang lain semuanya adalah pemenang. Karena kita adalah pecinta Al-Quran. Kenapa ada juara terbaik? Kenapa tahun ini baru 1 orang yang ikhtiar kami atau ijtihad kami, upaya kami hanya mampu untuk mengumrahkan 1 yang terbaik? Insya Allah nawaitu dan semangat kami, terutama orang tua kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, insya Allah ke depan bukan 1 orang yang berangkat umroh. Saya hakul yakin bukan 1 orang yang kita berangkatkan umroh. Karena tentu tokoh-tokoh P3 maupun tokoh-tokoh Sulsel yang peduli dan cinta Al-Quran akan melihat ini sebagai kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bila pelaksanaan perdana ini insya Allah dengan doa dan restu kita sekalian berhasil kita laksanakan dan ini terwujud, insya Allah kalau panjang umur berarti tahun depan kita masih bisa menjadi peserta. Karena pesertanya adalah umur 15 tahun sampai 20 tahun. Jadi peserta anak-anakku, putra-putri yang ikut saat ini dengan usia 15 tahun, 16 tahun, berarti insya Allah dengan terus bergairah, dengan terus meningkatkan tartil kita, bacaan Quran kita, insya Allah tahun depan kita akan ikut lagi kalau panjang umur. Tentu Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras akan mengupayakan ini menjadi model sehingga ke depan lebih banyak hadiah menarik. Hadiah ini adalah penyemangat. Hadiah ini adalah karena untuk lebih bergairah dalam tartil atau dalam membaca Al-Quranul Karim. Nanti kami bertiga akan membagi sesi. Sudah beberapa peserta, sudah 160-an yang sudah bergabung dan sudah beberapa yang mengirimkan videonya. Kami akan seleksi dengan cermat
Setelah itu akan ada perwakilan. Biasanya per 10, kami targetnya per 10 ada perwakilan 1 orang, atau nanti dilihat kondisinya. Nanti perwakilan itu akan kami undang untuk tampil live. Setelah kami seleksi video yang dikirim, maka peserta yang kami pilih akan diundang untuk tampil live lagi di tanggal-tanggal tertentu, yaitu di tanggal 4, kemudian di tanggal 5, 6, 7. Target kami seperti itu sampai akhirnya terseleksi semua, dan target kita setelah Idul Fitri kami akan mengundang 10 peserta terbaik. 10 peserta terbaik ini bahkan akan kami ikutkan di kegiatan puncak, yaitu di tanggal 22. Di tanggal 22 kami ada acara di Hotel Claro, acara Partai Persatuan Pembangunan. Nah, sambil melaksanakan perhelatan itu, 10 terbaik dari peserta tilawah Ramadan ini akan kami undang, kami akan tampilkan di situ. Sekaligus kami akan mempersilakan kepada Bapak pimpinan, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, untuk menyerahkan hadiah. Hadiah yang akan diserahkan yang tadi saya sebutkan itu. Favorit terbaik berupa umroh, juara 1 putra putri uang tunai 4 juta, juara 2 putra putri uang tunai 3 juta, juara 3 putra putri uang tunai 2 juta, dan juara harapan 1 sampai 3 dapat juga uang tunai 1 juta. Jadi insya Allah ini adalah penyemangat, ini adalah pelecut, ini adalah semangat fastabiqul khairat. Insya Allah tahun depan kalau kita panjang umur dan diberi kesehatan, hadiahnya akan lebih menarik lagi. Begitu saya melihat antusiasme masyarakat, terutama adik-adik, meskipun kita adalah adik-adik di era milenial di sekarang ini, tetapi dengan kegiatan ini, bila semangat dan motivasi dari adik-adik dan putra-putri di Sulawesi Selatan ini antusias, maka insya Allah ke depan tentu kita akan meramu lebih baik lagi, kita akan mempersiapkan kegiatan yang lebih meriah lagi, dan tentu dengan hadiah yang lebih menarik lagi. Oleh itu terakhir, sekali lagi mohon izin Bapak Ketua, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, selaku pembuat ide, selaku penyemangat sekaligus sponsor tunggal untuk kegiatan tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Saya juga Pak Ketua berminat untuk menemani juara nanti ke Baitullah, ke umrah insyaallah. Siapa tahu ada yang juri juga. Ada yang juri juga mau diikutkan Pak Ketua. Jadi kami Ustaz Kambi dan saya siap untuk mendampingi Pak Ketua untuk mendampingi anak kita nanti pemenang ke umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon diberikan kepada kami amanah, percayakan kepada kami untuk memilih, untuk menyeleksi, memberikan penilaian terbaik bagi peserta tilawah tahun ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan ilmu yang memadai kepada saya, kepada Ustaz Kambi, dan kepada dewan juri lainnya untuk memberikan penilaian terbaik. Insya Allah anakku atau adik-adik tercinta yang menjadi favorit, yang menjadi juara, itulah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hadiah kali ini. Tetapi di luar dari itu, selain dari itu, hadiah utama dari Allah Ta'ala adalah pahala. 1 huruf, apalagi 1 ayat, ketika membaca Al-Quran, itu pahalanya luar biasa. Dan insya Allah akan memberikan syafaat sampai hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar dari saya. Nanti kami akan bicarakan lebih lanjut teknisnya untuk pengaturan kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, Pak Hamka Anas, dan Bapak Ibu yang lain yang bergabung, adik-adik peserta yang bergabung. Terima kasih sekali lagi atas antusiasnya. Dan tentu kepada kru dan teman-teman di studio Tribun ini, saya juga menghaturkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penjelasan teknis pelaksanaan dan penilaian dari Ketua Dewan Juri, Bapak Ustaz Dr. Nur Amal. Mungkin saya tambahkan bahwa lazimnya sebagaimana ya hasil pembicaraan kita dengan Pak Dr. Nur Amal, dalam lomba tilawah itu biasanya dibagi beberapa item
penilaian, ada namanya penilaian adab, penilaian tajwid dan lagu, dan penilaian tentu saja penilaian suara atau ritme suara. Biasanya kalau dilaksanakan secara regu, ada juga penilaian keserasian antara peserta. Tapi karena kita ini per individu, jadi mungkin cukup 3 itu saja Pak Nur Muhammad. Jadi ada adabnya, ada tajwid, dan terutama sekali tajwidnya, karena dan yang paling juga tak kalah penting adalah suara dan keindahan bacaan itu. Seperti yang disampaikan Pak Nur Amal, waratil Qur'ana tartila. Saya kira waratil Qur'an tartila itu akan tercermin dalam adab-adab, tajwid dan suara kita ketika membaca Al-Quran itu. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada barangkali yang mau dipertanyakan dari teman-teman peserta dan ofisial yang masih hadir dalam ruang meeting virtual kita? Silahkan sebelum kita mengembalikan ke Pak Ketua DPW untuk menutup acara kita ini. Sebelumnya mungkin ada masukan dari peserta atau ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita berharap peserta tetap standby, dan mungkin akan dibuatkan lagi satu grup baru ya di WhatsApp. Satu grup baru di WhatsApp dengan semua peserta dan ofisial, supaya kita bisa saling mengingatkan di situ, bisa berkomunikasi di situ, terutama sekali jadwalnya seperti apa dan teknisnya nanti seperti apa. Kita akan buatkan grup WhatsApp, dan nanti adik-adik peserta yang sudah mengirimkan video, mengirim dengan nomor HP, kita akan undang dalam grup WhatsApp itu sebagai komunikasi lebih lanjut. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kembali mengundang yang hormat kepada orang tua kita yang kita hormati, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM, untuk menyampaikan harapan sekaligus menutup acara ngobrol virtual Ramadan menjemput takwa menuju P3 makin jaya dan pembukaan lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Silakan Pak Aras. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Ya, sampai sore ini walaupun di layar saya masih lihat anak-anak kita cukup serius dan insya Allah masih puasa-puasa semua. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dan hari-hari mendatang terus mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa mengikuti seluruh rangkaian acara yang tentu sudah disiapkan oleh panitia dan para juri. Harapan besar saya adalah jangan main-main, jangan seadanya, maksimalkan seluruh kemampuannya. Insya Allah panitia akan melaksanakan dengan ini dengan baik, penuh dengan keadilan, tanpa ada perbedaan antara yang dekat dan yang jauh. Yang pasti bahwa kita betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada yang terbaik, kepada sang pemenang. Dan tentu harapan besarnya adalah bagaimana anak-anak kita yang pencinta Al-Quran, yang di Sulawesi Selatan sudah banyak berdiri pesantren-pesantren yang mendidik mereka-mereka ini terus berbenah dan mempersiapkan diri lebih matang di masa-masa yang akan datang. Ini janji saya dan tentu mohon dukungan doa kita semuanya bahwa tahun depan insya Allah akan kita lanjutkan dan bahkan setiap tahun akan kita adakan musabaqah tilawatil Quran ini, tentu dengan hadiah-hadiah yang lebih menarik lagi, dan bukan cuman dua jenis perlombaan antara putra dan putri, tetapi ada beberapa yang lain, bisa saja kelompok umur dan seterusnya. Nah, ini tentu pengalaman baru bagi kita semua, dan ini menjadi langkah awal
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga selalu ada keinginan untuk berbuat kebaikan, ingin berbuat sesuatu untuk bagaimana ajaran agama kita ini terus digelorakan, terus dikembangkan sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang religius, yang cinta Al-Quran, dan yang pasti bahwa anak-anak kita jangan pernah minder karena hari ini dan lain-lain yang tentu menjadi sesuatu yang bisa membanggakan bagi keluarga dan agama kita. Bahkan hari ini untuk menjadi sukses tidak saja dari pengusaha dan lain-lainnya, tetapi orang belajar agama hari ini juga bisa sukses. Dan para ustaz dan ustazah hari ini juga bisa menjadi miliarder. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya wadah yang kita siapkan ini betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita, sehingga ke depan juga bukan cuma membanggakan keluarganya, tapi bisa membanggakan daerahnya, bahkan membanggakan Sulawesi Selatan, bahkan bisa membanggakan negara Republik Indonesia apabila mampu untuk bersaing bertarung di lomba tilawatil Quran di internasional. Dan Indonesia punya sejarah panjang di mana banyak anak-anaknya, banyak masyarakat dari Indonesia bisa mampu juara di sana. Ya, bahkan dari Sulawesi Selatan banyak melahirkan para kori untuk bisa juara di internasional. Nah, yakinlah bahwa pada saat kita belajar Al-Quran, insya Allah akan menjamin hidup kita, insya Allah akan memberikan hidayah, insya Allah akan memberikan rahmatnya, dan insya Allah akan memuliakan kita di hadapannya. Sehingga kita tidak mungkin akan terlantarkan hanya karena memisahkan waktu untuk belajar Al-Quran. Dan yang terakhir bahwa baca Al-Quran ini bukan hanya saja kita lantunkan pada saat misalnya pada bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan ini menjadi budaya bagi kita semua bahwa tidak ada waktu tidak baca Al-Quran. Setiap hari harus kita baca Al-Quran. Walaupun sebenarnya bacaan sholat adalah Al-Quran, tetapi paling tidak bahwa kitab kuning menjadi teman setia untuk mendampingi kita agar tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu mampir bersama kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa agenda kita ini berharap betul-betul mendapatkan tempat di hati masyarakat Sulawesi Selatan, dan yakinlah bahwa bukan cuman saya dan teman-teman dari P3 yang tentu memberikan perhatian, tetapi hari ini dengan dibukanya oleh Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ini sudah menasional. Ini insya Allah akan menjadi role model dan ini tentu akan ditingkatkan, baik kualitas, jangkauan, kemudian hadiah, dan bahkan insya Allah nanti bisa saja berpindah ke level nasional. Dan kita bersyukur di Sulawesi Selatan bisa saja kita lebih mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti event-event seperti ini, bahkan mungkin ke depan ada ide untuk misalnya per kabupaten sehingga betul-betul ini bisa berjenjang. Ya, sehingga bisa betul-betul mendapatkan Korea yang betul-betul bisa bersaing di level provinsi maupun di level nasional, bahkan di level internasional. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan doa dari semua alim ulama kita, para guru kita, para kiai kita, para ustaz kita, ustazah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara kita insya Allah akan terus berlangsung. Dan insya Allah tadi Ustaz Kambi dengan Ustaz Nur Amal sudah siap juga menemani para pemenang untuk berangkat umroh. Oh, amin. Ya, COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga
pintu umroh sudah dibuka buat kita semua. Insya Allah pada pembukaan pertama kita akan berangkatkan yang pemenangnya. Tentu doa kita adalah bagaimana agenda kita ini bisa mencegah COVID-19 juga dengan melalui virtual, karena kita dilarang berkerumun. Ya, dengan menjaga iman, menjaga imun, dan insya Allah aman. Ya. Lalu kemudian harapan terbesar saya adalah Tribun Timur bisa semakin jaya, semakin sukses, sehingga ide-ide cemerlangnya untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan umat, bisa lebih ditingkatkan dan lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga bukan saja informasi-informasi yang gegap gempita di sana tentang politik, tentang kriminalitas, tentang korupsi, tentang pemerintahan, tentang yang lain, tetapi bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ini bisa menjalankan perintah agamanya dan bisa memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan edukasi yang positif sehingga masyarakat ini betul-betul tercerahkan dengan kehadiran Tribun Timur. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan Pak Ustaz. Semoga segala kegiatan kita ini beribadah, terutama Pak Ustaz, ya tidur saja katanya kita dapat pahala. Apalagi kalau sudah sambil mengaji, apalagi kalau sudah memperdengarkan suara-suara indah kita, orang terhibur juga tambah lagi pahalanya Pak Ustaz. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sebagai manusia biasa selalu berusaha yang terbaik, tetapi tentu kami punya keterbatasan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasan dari Bapak Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan. Saya mengajak teman-teman semua yang ada dalam room virtual ini, mari kita mendoakan Bapak Dr. Muhaim Aras, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk lebih banyak berbakti lagi kepada Sulawesi Selatan khususnya dan kepada Indonesia pada umumnya. Amin. Apalagi menjelang perhelatan DPW P3 Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira mari kita doakan beliau supaya diberikan yang terbaik di momen-momen apapun di kemudian hari nanti. Insya Allah. Amin Pak. Insya Allah doa para santri ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan ini Pak Ras. Dan sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa MTQ yang selalu dilaksanakan secara rutin oleh nasional itu pertama kali yang digelar di Makassar Pak Ras. Dari MTQ pertama itu digelar di Makassar tahun 1968. Jadi nanti MTQ kedua digelar tahun 1969 itu di Banjarmasin. Jadi harapan Pak Aras ini, saya kira ini MTQ virtual pertama yang digelar di Makassar ini, insya Allah nanti akan menjadi role model MTQ nasional seperti yang kita kenal juga saat ini. Dan memang sudah nasional karena yang buka tadi ini adalah Menteri Agama. Biasanya kalau level provinsi itu yang buka adalah gubernur, apa kita langsung dibuka oleh Pak Menteri Agama tadi. Dan itu memang Makassar, kalau kita bahas sejarah apapun, selalu menjadi pelopor dari kegiatan-kegiatan seperti ini. MTQ pertama digelar di Makassar dan kemudian menjadi perhelatan rutin di setiap acara-acara nasional kita. Baik, sebelumnya sebentar akan ditutup acara kita ini ngobrol VIP Ramadan menjemput takwa menuju P3 makin jaya dan pembukaan lomba tilawatil Quran Ramadan menuju Ka'bah akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz Hamka Anas, pengurus Ikatan Alumni Pondok Pesantren Asadiyah. Sebentar akan ditutup doa oleh beliau, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana para saudaraku, setelah ini kita langsung menutup acara dengan pembacaan doa dari Bapak Ustaz Hamka Anas.
Silakan, mohon perkenan Pak Hamka Anas untuk memimpin pembacaan doa. Semoga acara kita ini semakin diberkati dan terlebih khusus lagi kita doakan Pak Dr. Haji Muhammad Aras senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan petunjuk dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Hamka. Baik, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita terlaksana dengan baik, yang kita doakan khusus kepada orang tua kita Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM agar sehat selalu bersama keluarga dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu orang terpenting di negara Republik Indonesia. Mari kita angkat tangan kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaannya agar supaya kegiatan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang rasa sayangnya kepada seluruh hamba-hamba. Ya Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan yang Engkau selalu berkahi, bulan yang penuh ampunan, bahkan bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an-Mu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami melaksanakan perlombaan tilawatil Quran menuju Ka'bah. Ya Allah, sukseskanlah acara ini ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mensukseskan kepada Engkau, kepada hamba-hamba yang Engkau ingin sukseskan, termasuk perlombaan acara ini ya Allah. Kami mohon keridhaan-Mu, kesuksesan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar supaya sponsor tunggal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, berikanlah selalu kesehatan bersama keluarga besar, karena kami sadar sebagaimana dalam sabdanya Nabi as-sihhatu tajun la ya'rifuha illal maut, bahwa kesehatan itu adalah sebuah mahkota, tidak ada yang tahu terkecuali kepada orang-orang yang sakit. Saat ini kondisi negara kami dalam suasana pandemi, kami mohon kepada Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dalam suasana itu. Terutama selamatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar terbebas dari mara bahaya pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, terimalah doa kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Penerima doa. Wassallallahu alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Dr. Hamka Anas. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara ngobrol VIP Ramadan menjemput takwa menuju P3 Makin Jaya, dan dirangkaikan dengan pembukaan lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beberapa saat yang lalu oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Sa'di. Berakhirlah seluruh rangkaian acara kita ini, dan saya menutup acara ini dan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.